Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi sama aku. Buat teman-teman yang belum kenal sama Mimin, silakan bisa follow Instagram Mimin di @dweberry. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Mimin. Oke, langsung aja. Jadi cerita kali ini datang dari salah satu akun Twitter bernama Sang Penulis Malam 94. Cerita kali ini berjudul Keranda Terbang. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 2010, menjelang erupsi dahsyat Gunung Merapi. Di kampungku santer terdengar adanya berita keranda terbang. Aku yang masih berumur muda belia saat itu sama sekali tidak mengerti apa maksud dari keranda terbang. Namun, kakekku yang memiliki ilmu kebatinan selalu memperingatiku agar tidak bermain ataupun keluar rumah lewat dari jam 7 malam. Pokoknya kamu harus manut sama perintah kakek. Buat gak keluyuran malam hari, Fit. Memangnya gak cukup waktu main kamu seharian dari pulang sekolah sampai menjelang maghrib, ucap perintah kakek, menolak rengekanku untuk bermain bersama teman-teman. Oh ya, biasanya tradisi di kampungku ini kalau ada peristiwa bulan purnama, anak-anak kecil sampai dengan anak remaja itu saling bermain di luar rumah karena cahaya bulan sedang terang-terangnya. Dan juga mereka menikmati keindahan langit di malam hari. Karena aku yang terus-menerus merengek untuk bermain keluar, kakek pun hanya bisa pasrah dan mengizinkanku untuk pergi bermain. Kakek sempat berpesan jika aku ataupun teman-teman melihat ada keranda terbang, sebaiknya lari pulang dan jangan diikuti ataupun didekati. Karena kampung tersebut akan terkena bencana dan orang yang mengikuti keranda terbang tersebut tak luput dari malapetaka. Ah, itu mitos aja, kek. Tahun 2010 kok masih percaya sama hal-hal begitu. Ya udah, Fitri pamit main dulu ya. Assalamualaikum, sahutku membalas perintah kakek dan langsung cepat-cepat berlari pergi karena sudah ditunggu oleh beberapa temanku di luar. Menjelang malam, langit semakin indah dipandang. Aku mengurungkan niatku untuk pulang ke rumah, padahal jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 8.20 malam. Aku pun masih asyik menikmati cahaya terang bulan yang ditemani oleh beberapa teman-temanku bercerita dan bersenda gurau. Ada pula beberapa anak kecil berusia sekitar 8-12 tahun yang masih asyik bermain lari-larian, menambah suasana hangat di kampung. Ketika malam hari, tiba-tiba di tengah suasana menyenangkan malam itu, pandanganku mulai terusik oleh sesuatu yang bergerak-gerak di balik semak-semak. Aku yang mulai penasaran sekaligus agak berwaspada, takut kalau ada anjing hutan ataupun ular yang akan siap memangsa di balik semak. Langsung memberitahu teman-teman yang lain jika ada semak yang bergerak-gerak. Restu, kamu kan cowok, coba kamu lihat deh, ada apa sih di balik semak-semak itu? Kok perasaan aku gak enak nih? Ucapku sambil menunjukkan jari telunjuk ke arah yang dimaksud. Restu dan Amar langsung bangkit dan melihat menggunakan senter dari dekat semak yang menurutku tadi bergerak-gerak sendiri. Namun setelah beberapa saat, mereka melihat di sekeliling tidak ada sesuatu apapun di sana. Kok aku gak lihat ya? Ada yang bergerak-gerak ataupun yang mencurigakan di balik semak itu? Ucap Sela sambil ikut memantau dari belakang tubuh Amar. Duh, Fit, kamu ini berlebihan deh. Mungkin aja kucing yang lewat, ya kan, Mar? Jawab Restu dan disambut oleh anggukan kepala Amar. Aku membatin. Mungkin saja betul kata Amar dan Restu. Bisa jadi hanya kucing yang lewat. Sekitar 15 menit berlalu. Pandanganku kembali diusik oleh sesuatu yang kemudian bergerak-gerak lagi di balik semak-semak itu. Sel, lihat, itu bergerak lagi loh semak-semaknya.
ucapku panik. Sambil menepuk-nepuk tangan Sela serta menunjuk jari telunjuknya ke arah semak. Kok iya ya, gerak-gerak sendiri? Jawab Sela yang ikut bingung melihat apa yang kulihat sebelumnya. Udahlah, mungkin juga kucing mau melahirkan kali. Tadi kan udah dilihat sama Amar dan Restu. Timbal Henny mencoba menenangkanku dengan Sela. Iya, paling juga kucing, jawab Restu dengan nada datar. Aku dan Sela duduknya kini saling berdekatan. Kita pun saling merangkul karena merasa agak takut melihat keanehan tadi. Terkadang semak-semak itu bergerak-gerak kencang. Tetapi jika diperhatikan, semak tersebut akan diam dengan sendirinya. Tepat pukul 9.15 malam, aku dan teman-teman yang lainnya beranjak pulang ke rumah. Suasana ramai dan suara tawa anak-anak kecil yang berlarian perlahan menjadi sepi karena mereka satu persatu sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan berganti suara jangkrik serta burung hantu yang saling bersahutan. Tiba-tiba suara misterius kembali mengejutkan di balik semak yang bergerak-gerak. Kucing, kok iseng sih? Ngagetin aja malam-malam gini. Biar aku kasih pelajaran, ucap Amar yang langsung spontan mengambil kerikil kecil dan melemparkannya ke sumber suara. Bunyi kerikil itu keras terdengar seperti membentur sesuatu. Hanya memakan waktu beberapa saat, muncullah dari balik semak tersebut sebuah keranda yang bergerak dan perlahan melayang. Astagfirullah, ya Allah, kerandanya terbang! Teriak kami semua ketakutan. Aku yang sudah panik dan lemas masih teringat akan pesan kakek agar tidak mendekati keranda terbang itu dan langsung lari pulang ke rumah. Beruntung karena rumah kakekku dekat, tidak sampai 5 menit aku berlari. Aku pun sudah tiba di depan pintu rumah yang rupa-rupanya ada kakek di sana sedang menungguku pulang dengan terbata-bata dan bercucuran peluh. Aku menceritakan apa yang baru saja aku lihat bersama teman-teman yang lain. Mendengar hal itu, kakek langsung mengajakku masuk ke dalam dan memberikan aku segelas air hangat yang sudah didoakan. Kamu kok ngeyel sih, Fit? Dikasih tahu kakekmu ini sudah banyak makan asam garam. Jadi kalau kasih nasihat ya didengar toh. Aku hanya mengangguk mendengar kakek meneruskan pembicaraannya. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan bencana yang akan menimpa desa. Karena 3 hari sebelum desas-desus adanya kabar keranda terbang, kakek dimimpikan oleh seorang nenek-nenek yang memakai pakaian ala keraton menghampiri. Beliau mengatakan jika akan ada bencana alam yang luar biasa, dahsyat, hingga berdampak pada perekonomian rakyat. Beliau pun bertutur, semestinya manusia harus terus menggantungkan hidupnya kepada Sang Maha Pencipta dan berserah diri serta berperilaku yang baik dalam konteks menjaga alam, peduli terhadap sesama, dan saling tolong-menolong. Terakhir, si nenek pun bertutur, jika ada sebuah tanda yang tak biasa muncul di kampung, sebaiknya warga tidak perlu khawatir, tetapi dekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta agar senantiasa diberi pertolongan. Saat kakek sadar dari mimpi, kakek langsung teringat akan berita Gunung Merapi yang sebentar lagi akan meletus. Ya Allah, ya Robbi, apa ini adalah sebuah pertanda darimu akan ada bencana yang menimpa desa? Semoga Engkau menjauhkan kami dari murka amarahmu. Amin, ya Robbal Alamin. Aku yang masih penasaran kemudian menanyakan kembali apa sangkut pautnya keranda terbang dengan pertanda bencana alam kepada kakek. Dan kakek menghela nafasnya sebelum ia menjawab. Jadi gini loh, Fit, sebenarnya keranda terbang atau istilah Jawanya pagebluk, lampor, dan sebagainya adalah sebuah pertanda yang dipercayai sejak zaman dahulu kala di tanah Jawa akan ada sebuah musibah yang menimpa desa. Musibah tersebut akan memakan korban jiwa ataupun akan berdampak pada perekonomian warga. Musibah itu sendiri
Bisa dari bencana alam ataupun wabah sakit penyakit. Sebagai contoh, ingat gak kamu waktu tahun 2002? Mungkin kamu lupa ya. Sewaktu wabah flu burung melanda, sempat beberapa warga melihat adanya keranda terbang yang berkeliling di atas rumah. Termasuk kakek saat itu yang juga melihat peristiwa tersebut ketika berada di pos ronda. Tak lama kemudian, wabah flu burung melanda desa, menyebabkan sebanyak 2 kandang bebek dan ayam kakek semuanya habis karena terjangkit virus flu, serta beberapa warga desa ada yang sampai meninggal. Belum lagi kerugian warga karena harus merelakan ternak unggas mereka habis tak tersisa. Setelah banyak mendapatkan informasi dari kakek, aku yang sudah kelelahan izin pamit untuk segera pergi ke kamar dan memejamkan mata. Entah beberapa saat, aku merebahkan badan dengan mata yang terpejam. Sayup-sayup aku mendengar ada suara seperti benda yang jatuh. Suara itu semakin jelas terngiang-ngiang di telingaku. Dan setelah beberapa kali suara itu mengagetkanku, aku baru sadar jika itu adalah bunyi suara dari keranda terbang yang baru kulihat. Aku langsung pergi ke kamar kakek dan memintanya melihat keluar rumah. Karena aku sangat yakin jika suara itu adalah suara dari keranda mayat yang terbang. Kakek dengan segera berlari keluar dan melihat ke atap rumah. Namun tidak ada apa-apa dari luar rumah. Suara itu semakin jelas terdengar dan ternyata setelah ditelusuri suara itu berasal dari rumah Amar yang hanya berselang 3 rumah dari rumahku. Aku mengikuti dari belakang langkah kaki kakek hingga berhenti tepat di depan rumah Amar yang masih menyala lampunya. Kek, tumben rumah Amar masih terang, padahal kan sekarang sudah malam. Biasanya jam segini keluarganya Amar pasti sudah tidur. Ucapku kembali membuka percakapan dengan kakek. Ada yang tidak beres ini. Kakek melihat ada keranda terbang di atap rumah Amar. Ucapan kakek sontak membuatku gemetar ketakutan. Aku mencoba melihat ke atas atap rumah Amar. Namun tidak kulihat ada fenomena penampakan keranda terbang. Hanya saja suara itu masih nyaring terdengar. Ayo Fit, jangan diam saja kamu. Bantu kakek membacakan lantunan ayat suci surah Al-Baqarah. Setelah itu, ayo kita tanyakan sama keluarga Amar, apa semua baik-baik saja. Perasaan kakek gak enak. Setelah aku mengikuti kakek melantunkan doa, aku dan kakek langsung mengetuk-ngetuk rumah Amar. Assalamualaikum, permisi, Bu, Pak. Waalaikumsalam. Suara dari balik pintu menjawab salam serta membukakan pintu rumah. Oh, Mbaknya Fitri sama Fitri toh. Tumben, malam-malam begini bertamu. Ada apa toh? Iya, monggo masuk dulu, jawab Bu Sumi mempersilahkan kami berdua masuk. Nggak usah repot-repot Bu Sumi, kami kan cuma mau menanyakan apa Amar baik-baik saja. Timpal kakek. Anu Mbah, tadi Amar katanya habis main sama teman-temannya. Tapi pas mau pulang, dia ngeliat keranda terbang. Terus Amar lari sampai di rumah. Kening dan badan Amar panas sekali Mbah. Dia terus merancau mengulang kata maaf, maaf, maaf sambil bergetar menggigil kedinginan. Lalu, di mana sekarang Amar Bu Sumi? Bisa nggak bawa saya buat ketemu Amar? Saya mau mencoba menyembuhkan Amar, pinta kakek. Oh, boleh Mbah. Amar ada di kamar sedang dikompres sama bapaknya tuh. Rencananya kalau panas Amar masih tinggi, besok Amar mau kita bawa ke puskesmas saja Mbah, ucap Bu Sumi mempersilahkan kakek dan aku masuk ke kamar Amar. Tenang Bu, sakit Amar sepertinya bukan sakit medis. Ini cuma karena sawan lihat keranda terbang, jawab kakek datar. Loh, saya dan suami pikir
Amar ini karena badannya panas tinggi, jadi mengigau dan berbicara tidak jelas, Pak. Malahan suami saya bilang, badan Amar panas karena masuk angin habis main di luar malam-malam, ungkap Bu Sumi. Tanpa berlama-lama, kakek segera menuju ke kamar Amar dan meminta izin untuk menyembuhkan Amar dengan media perantara air yang sudah didoakan supaya Amar bisa cepat pulih kembali. Setelah Amar coba disembuhkan oleh kakek, benar saja, panas Amar mulai mereda dan Amar bisa kembali tertidur. Kakek menjelaskan jika keranda terbang yang dilihat Amar dan teman-temanku adalah nyata adanya. Tidak perlu ditakutkan, karena itu adalah sebuah pertanda yang diberikan oleh alam. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepat di bulan Oktober, puncaknya tanggal 26, Gunung Merapi mengeluarkan erupsinya. Dan juga hujan abu vulkanik yang berdampak pada beberapa wilayah di sekitar Jawa Tengah. Kampungku yang berada di Cilacap, Majenang juga tak luput dari amukan si Gunung Merapi. Kabut tebal dan hujan abu vulkanik menyelimuti kampungku selama hampir 1 minggu. Akibatnya, warga mengalami kerugian besar karena banyak ternak yang mati dan juga gagal panen, serta kekurangan pasokan air bersih. Banyak pula warga yang mengeluhkan penyakit ispa karena udara bersih ikut tercemar abu vulkanik Gunung Merapi. Sesaat sebelum erupsi Merapi, tak terhitung banyaknya gempa-gempa kecil yang merasa sampai di desaku. Namun beruntung, warga tidak ada yang menjadi korban ataupun adanya kerugian dari gempa-gempa susulan tersebut. Sebaliknya, petaka terjadi saat Merapi sudah erupsi. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi akhir cerita dari Keranda Terbang yang ditulis oleh sang penulis malam 94. Bagaimana cerita kali ini menurut teman-teman semua? Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan aku akhiri dulu sampai di sini. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.